Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Masyarul ikhwah, a'azani Allah wa ayakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah beserta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di antara nikmat-nikmatnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita bisa berkumpul lagi untuk muwajahah mudzakarah wal mudarasah. Mudah-mudahan segala amalan yang kita amalkan, segala kegiatan atau segala niat baik yang kita niatkan selalu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kelak di yaumul qiyamah. Salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, sang suri tauladan kaum muslimin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan tidak lupa juga para pengikutnya senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Masyarul ikhwah, a'azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab al-farqu baina qira'ati syatibiyah wa qira'ati thayyibatin nashr. Kita masih mempelajari usul qawaid perbedaan periwayatan qiraah dari jalur Imam Syatibiyah kemudian Imam Thayyibah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di poin nomor berapa, Pak? 12. Berarti sekarang nomor 13. Nggih. Betul nggih? Nomor 12. Sekarang kita masuk poin 13. Sedikit kita mengulang bahwasanya kita sudah mempelajari 12 perbedaan periwayatan atau 12 kaidah perbedaan periwayatan mushaf atau qiraah Al-Qur'an, periwayatan Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah dan jalur Thayyibah. Sedikit kita membaca lagi. 12 itu yang pertama adalah perbedaan di dalam masalah apa? Matmun fasil. Itu poin yang pertama. Apa itu yang disebut dengan matmun fasil, Pak? Mat yang mana apa? Adawatul mat dengan huruf hamzah apa? Terpisah. Terpisah. Itu terpisah.
Maka dua jalur ini berbeda. Kalau jalurnya Syatibiyah dibaca sempurna berapa? 4 atau 5. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu la uqsimu bihadzal balad. Maka ini dibaca 4 atau 5. La uqsimu bihadzal balad. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhalladzina amanu dan sebagainya. Maka di situ dibaca 4 atau 5. Adapun kalau kita memilih qiraah bacaan thayyibatun nashr dibaca berapa? 2. Mad munfasil tadi dimanapun kondisinya dibaca 2. Contoh, la uqsimu bihadzal balad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum. Nah, semuanya 2. Termasuk ya ayyuhalladzina juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Anfusakum juga sama. Anfusakum. Nah, itu dibaca dengan jalur thayyibah dibaca 2. Kalau anfusakum dibaca panjang, anfusakum wa ahlikum naro. Maka ini bacaan siapa? Syatibiyah. Baik. Kemudian usul yang kedua, poin yang kedua adalah mad mutasil. Mad mutasil adalah mad ketika mad dengan hamzahnya bersambung, maka semuanya dibaca 4, kecuali Syatibiyah bisa 4 atau 5. Baik Imam Syatibiyah, Imam Thayyibah dibaca 4 atau 5. Contoh, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, wa jaa di sini apa? Dua-duanya sama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sama. Yang ketiga kalimat yabsut. Yabsut bacaan Syatibiyah dibaca menggunakan huruf apa, Pak? Sin. Jadi dibaca yabsutu. Yabsutu. Adapun Thayyibah dibaca shad. Yabsu. Demikian juga nomor 4 kalimat bastatan. Bastah di dalam surah Al-A'raf, maka dibaca dengan shad, itu bacaannya Thayyibah. Adapun Syatibiyah dibaca dengan sin. Bastah. Bastah. Demikian juga nomor 5 kalimat al-musaitirun di dalam surah At-Tur. Amhumul musaitirun dibaca dengan shad, itu Syatibiyah. Amhumul musaitirun. Adapun Syatibiyah dibaca dengan sin. Al-musaitirun. Amhumul musaitirun. Baik. Berbeda dengan kalimat al-musaitir, walaupun maknanya sama. Lasta alaihim bimusaitir, semuanya walaupun di 2 atas tadi ada perbedaan, tapi di ayat di dalam surah Al-Ghasyiyah lasta alaihim bimusaitir, dua-duanya dibaca sama, yaitu menggunakan apa? Huruf shad. Lasta alaihim bimusaitir. Kemudian poin yang ketujuh, di dalam kalimat ad-dzakaraini al-an kemudian Allah, maka di sini ada 2 thariqah bacaan. Apa bacaan yang pertama? Ibdal. Kedua apa? Tashil, yang sudah kita pelajari dan sudah kita berikan apa itu ibdal, apa itu tashil. Apa itu ibdal, Pak? Ibdal adalah membiarkan apa? Matnya sesuai dengan kondisinya. Maka dibaca di dalam surah Al-An'am, qul adzakaraini, sama.
dibaca panjang. Qul adzakaraini. Demikian di dalam surat Yunus dan surat An-Naml. Allahu khairun. Demikian juga apa? Di dalam surat Yunus, al-ana. Ini bacaan siapa tadi? Syatibiyah. Adapun bacaan Thaibah berbeda. Dia di Afan. Tadi bacaan siapa? Thaibah. Adapun bacaan Syatibiyah di tashil. Untuk membedakannya di tashil. Boleh di tashil. Bagaimana di tashil? Dengan apa? Menyamarkan hamzah yang kedua, atau seakan-akan setelah mat ada hamzah yang samar, maka bacanya bagaimana? Qul adzakaraini sama al-ana sama apa? Allahu. Baik. Nomor 8. Kita lihat nomor 8 di kalimat di dalam surah Al-A'raf. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Apabila diwasol diidgham, dimasukkan ke huruf setelahnya, huruf dha. Jadi bacanya yalhadza, yalhadzalik. Kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhadza. Jadi saknya dihilangkan, bukan yalhas dzalik, tapi yalhadzalik. Baik. Nomor 9, irkab ma'ana. Irkab ma'ana diidghamkan ke huruf mim dua-duanya. Padahal secara kaidah ba sukun hukumnya apa, Pak? Ba sukun hukumnya apa? Sifatnya apa? Qalah. Seharusnya kalau kita ikut kaidah irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Tapi khusus di dalam surah Hud ayat 42 dibaca idgham, masukkan ke huruf mim, jadi bacanya irkam ma'ana, padahal bukan huruf nun tapi huruf apa? Ba. Jadi dibaca ya bunayyarkam ma'ana. Ma'ana. Baik. Nomor 11 nun nomor 10 dan nomor 11 sama, yaitu di dalam surah Yasin dan surah Nun. Kalau diwasol maka apa? Diizhar. Bacanya nun wal qalami yasin wal qur'anil hakim. Tidak boleh dia apa? Idgham yasin wal, enggak. Atau nun wal qalami, enggak. Tapi apa? Diizharkan. Nomor 12, poin yang terakhir kemarin adalah saktah di 4 tempat, yaitu apa? Iwaja, marqadina, manraq, balrona. Itu apa? Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama, di dalam surah Yasin ayat 52, surah Al-Qiyamah 27, Al-Mutaffifin 14. Jadi bacanya iwaja qayyima, padahal nyambung ke ayat yang kedua, Pak. Berarti butuh nafas panjang. Di dalam surat Yasin juga sama. Qalu man ba'atsana mim marqadina hadza. Di dalam surah Al-Qiyamah wa qila man raq, wa qila man raq. Di dalam surah Al-Mutaffifin kalla bal rana, bal rana. Tapi itu saktah. Apa arti saktah kemarin, Pak? Berhenti sejenak, kemudian apa? Tanpa biduni akhdhin nafas, yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Baik. Kita masuk ke poin 13. Poin 13.
Di dalam surah Yusuf ayat 11. Boleh dibuka surat Yusuf ayat 11. Awal-awal surat Yusuf, Pak. Awal-awal surat Yusuf ayat berapa? 11. Surat Yusuf adalah surah setelah surat Hud. Kita lihat di ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Nggih. Sudah ketemu? Nggih. Sampun. Di situ tertulis firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ya abana malaka la ta'manna. Tertulisnya seperti itu maksudnya, tertulisnya apa Pak di situ? La ta'manna, la ta'manna. Baik. Kemudian di situ ada dua jenis bacaan. Dua jenis apa? Bacaan. Apa yang pertama? Ismam. Kedua ar-raum. Opo wi ismam dan raum? Kok ono istilah anyar. Yang pertama ismam. Yang kedua ar-raum. Nah di situ loh Pak. Apa itu ismam? Ismam itu adalah, saya berikan arti mudah saja, definisi mudah, yaitu apa? Memonyongkan bibir seakan-akan membentuk huruf dhammah. Itu bahasa mudahnya. Jadi la ta'manna yaitu istidar, memonyongkan apa? Melingkarkan kedua bibir, itu ismam. Paham ya ismam? Apa tadi? Memonyongkan kedua. Padahal tulisannya kalau dibaca enggak monyong gitu. Kok nggak enak banget toh Pak bahasanya monyong? Emang nggak ada bahasa yang lebih halus toh Pak? Selain monyong apa selain monyong? Yang guru bahasa Indonesia mungkin? Apa Mas? Selain monyong gitu. Loh, ono bahasa meneh mencucu jare ini. Manyun. Ya apa jenenge rek? Masa menyonyong tuh ya? Memonyongkan. Ya pokoknya gitulah, memutarkan gitu loh, memonyongkan. Gitulah, boleh. Silakan bikin definisi masing-masing. Jadi la ta'manna, manna ini apa? Ismam. Adapun ar-raum di situ ada dua kan, yang pertama ismam, kedua apa? Wa ar-raum. Arom adalah menyamarkan nun yang kedua, yaitu memberikan nun yang samar setelah nun yang pertama. Jadi bacanya bagaimana? Qalu ya abana malaka la ta'manuna manuna. Agak tidak. Tidak terlalu jelas, la ta'manuna juga tidak. Tapi apa? Disamarkan yang kedua. Ya abana malaka la ta'manuna. Seakan-akan ada nun yang setelah nun yang pertama. Jadi nunnya seakan-akan ada dua, tapi yang kedua itu samar. Baik, itu disebut apa tadi? Ar-raum.
bukan rum ya Pak ya, beda rum, ar-raumu, rum Romawi. Taib. Kita lihat di situ poin 13 kolom yang pertengahan. Kolom yang di tengah berarti qiraah siapa ini? Syatibiyah. Boleh dibaca apa? Ismam dan raum. Berarti boleh dibaca qalu ya abana malaka la ta'manna, atau malaka la ta'manuna ala Yusuf. Baik. Tetapi, ini tambahan tetapi, yang lebih masyhur bacaannya Syatibiyah adalah dibaca dengan ar-raum. Dibaca ar-raum. Apa raum tadi? Menyamarkan nun yang kedua. Berarti kalau kita membaca mushaf dengan bacaan Syatibiyah atau yang tertera di dalam mushaf yang tersebar di mushaf kita membacanya bagaimana? Ya abana malaka la ta'manuna. Beda dengan qiraahnya Syatibiyah, afan, Thayyibah, maka dia dibaca ismam faqat. Ismam faqat itu apa? Dibaca ismam saja. Apa tadi ismam? Memonyongkan kedua bibir. Jadi la ta'manna manna. Baik. Paham nggih? Kalau paham kita praktek, Pak. Kita monyong bareng-bareng. Memonyongkan bibir bareng-bareng dengan qiraah ismam terlebih dahulu. Dengan qiraah ismam. Apa ismam tadi? Memonyongkan kedua bibir. Baik. Kita baca ayatnya. Berarti kalau Syatibiyah ya abana, ya-nya dibaca berapa, Pak? Ya-nya dibaca berapa? 4 atau 5. Kalau Thayyibah dibaca 2. Baik. Masya Allah, insya Allah sudah paham. Walu ya abana malaka la ta'manna. Baik, kita baca. Keraskan lagi, Pak, keraskan lagi, kurang mantap. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Kita baca. Baik. Kita baca dengan qiraannya Syatibiyah dengan raum. Jadi kalau raum tadi apa? Menyamarkan nun yang kedua. Kita baca qalu ya abana malaka la ta'manuna manuna. Hakada. Baik, kita baca. Malaka la ta'manuna. Jadi itu thariqah qiraah, Pak. Bukan berarti menambah apa? Bukan berarti menambah huruf di dalam Al-Qur'an. Bukan berarti apa? Menambah huruf di dalam Al-Qur'an. Baik. Poin 13 insyaallah paham nggih, Pak nggih? Masuk ke poin 14, yaitu di dalam huruful muqatta'ah. Huruf muqatta'ah di dalam surah Maryam dan surah Syura. Surah Maryam kita lihat, Pak. Surah Maryam itu juz 15.
setelah surah Al-Kahfi. Kita lihat, baca bersama. Setelah surah Al-Kahfi, ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Baik, sudah ketemu nggih? Surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kaf ha ya ain sad. Yang dibahas di sini adalah huruf ain. Huruf apa? Ain. Di dalam huruf muqatta'ah, kaf ha ya ain. Nah, ini yang dibahas. Sama surah Ain Sin Qaf. Kita lihat surah Maryam. Dua perbedaan. Adapun syatibiyah dibaca 4, ainnya dibaca 4. Jadi dibaca 4. Kaf ha ya ain sad. Baru dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Atau dibaca 6 syatibiyah. Dibaca 6. Bagaimana? Kaf ha ya ain sad. Taib. Bisa dipahami nggih? Coba kita baca 4. Baca 4 syatibiyah atau taibah. Taibah dibaca 4. Ainnya, huruf ainnya dibaca 4, khusus ainnya. Adapun kafnya berapa Pak? Kafnya 6. Kemudian apa? Ha ya-nya berapa? 2. Ainnya, hukum asal ainnya berapa? 6 juga. Hukum asal ainnya berapa? 6 juga. Tapi kalau qiraahnya thayyibah dibaca 4, dibaca 4. Syatibiyah pun juga 4, tapi syatibiyah lebih afdal, lebih masyhur berapa? 6. Baik, kita baca menggunakan 4 terlebih dahulu. Jadi kaf ha ya ain sad. Baik, baca. Itu 4. Kita baca 6. Kaf ha ya ain sad. Baca 6. Naqra. Itu dibaca 6. Jadi jangan dibaca seperti yang sudah-sudah ya Pak ya. Banyak membaca Al-Quran, membaca seperti ini ya, kaf ya ain sin shad. Dikruroh. Masya Allah, dia melewatkan apa? Tajwid. Padahal ini satu huruf dihitung berapa? 10 kebaikan. Jadi dibaca yang benar, jangan kaf ya ain shad. Demikian juga ain sin qaf. Di dalam surat Syura sama, ainnya bisa dibaca 4, syatibiyah dan thayyibah. Thayyibah syatibiyah lebih masyhur 6. Jadi ain sin qaf dibaca 6 semuanya. Baik. Kita masuk ke poin 15. Kita masuk ke poin 15. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat berapa ini? Fakana kullu firqin
kattaudil azim. Fakana kullu firqin kattaudil azim di surat Syu'ara ayat terakhir, enggak tertulis di sini ayatnya. Oh. Ayat berapa? 63. Surat Syu'ara 63. Syu'ara itu setelah surah Al-Furqan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Nah, firqin di sini yang menjadi permasalahan adalah huruf ra. Adalah huruf apa? Ra. Baik. Huruf ra di sini wajhan, dibaca dengan dua bacaan. Itu kalau saya baca dua bacaan adalah boleh ditebalkan, boleh ditipiskan. Itu syatibiyah. Tafkhim artinya tebal, tarqiq artinya tipis. Jadi boleh dibaca fakana kullu firqin, tipis, atau tebal fakana kullu firqin, tebal. Boleh dibaca dua. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim, atau fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim wa azlafna thammal akharin. Nah, taib. Adapun bacaannya taibah dibaca tebal, enggak boleh ditipiskan. Taibah dibaca tebal, tafkhim faqat, tebal saja, enggak boleh ditipiskan. Berarti apa? Fakana kullu firqin kattaudil azim. Baik. Kita baca, Pak. Kita baca tebal terlebih dahulu. Fakana kullu firqin, kita baca. Kita lihat ayatnya. Fakana kullu firqin, kita baca tipis syatibiyah. Fakana kullu firqin. Baik. Itu di poin 15. Poin 16. Poin 16 kita selesaikan kalau bisa. Poin 16 di dalam surah An-Naml ayat 36. Kita buka lagi, Pak, surah An-Naml ayat 36. Surah An-Naml setelah surat Syu'ara tadi, Pak. Setelah surah apa? Syu'ara 36. Sebelah kiri paling atas. Setelah surat Syu'ara baru surah An-Naml dari depan ya. 36. Nah, ini baru belajar detail itu kayak gini loh, Pak. Belajar sampai mengetahui akar-akarnya, biar kita itu mengetahui perbedaannya. Sudah ketemu nggih? Nah, yang jadi permasalahan itu adalah di kalimat fama ataniyallah. Jadi falamma ja'a Sulaimana qala atumiddunani bimalin fama atan. Fama atan. Ketemu nggih? Fama atan. Fama atanillah. Tulisannya seperti itu. Jadi tulisannya apa? Fama atanillah. Tulisannya. Tapi membacanya bagaimana? Baik, perhatikan gitu, lihat nomor 16 kolom yang kedua. Dua tata cara membaca.
Yang pertama adalah halul waqfi. Poin yang pertama halul waqfi. Halul waqfi adalah ketika waqaf, ketika berhenti. Maksudnya ketika berhenti bagaimana, Pak? Ketika berhenti di fama'atan, nggak nyambung ke Allah. Maka di situ ada dua kondisi, yaitu apa? Isbatul ya wa hadfuha, menetapkan ya dan menghilangkan. Jadi ada tambahan ya. Nek tak tulis seperti ini, Pak. Jadi tulisannya seperti ini, Pak. Okay. Fama, bagaimana tulisannya? Atan, kan ngeten toh? Nah, fama atan, atau nun sama tak disambung. Nah, di sini ada tambahan alif. Perhatikan di sini fama atani Allah. Kan gitu toh, Pak, tulisannya. Nah, yang pertama yang dibahas adalah ketika wakaf. Maksudnya wakaf itu berhenti di sini, Pak, berhenti di sini. Nah, nanti di periwayatan yang kedua thayyibah, ketika setoran harus diwakafkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau berhenti? Pertama isbatul ya wa hadfiha, yaitu apa? Menetapkan ya dan menghilangkan. Maksudnya boleh ditetapkan ya-nya, ada ya ziyadah tambahan di sini. Berarti bagaimana membacanya? Fama atani, panjang. Itu ketika wakaf atau ketika berhenti. Atau boleh dihilangkan fama atan, atau yang pertama tadi fama atani. Atau lihat poin yang kedua, halul wasli tasbutul ya. Lihat yang kedua di nomor 16, kolom yang kedua, poin yang kedua, kolom yang kedua, poin yang kedua, halul wasli, yaitu ketika dalam kondisi wasol. Wasol itu apa? Bersambung. Bersambung bagaimana, Pak? Tasbutul ya. Tasbutul ya yaitu apa? Menetapkan ya. Walaupun di situ nggak tertulis ada ya, tapi ya-nya ditetapkan, diadakan. Berarti bacanya bagaimana? Fama ataniyallahu. Jadi bacanya bukan fama atanillahu, tapi apa? Ada apa, Pak? Huruf ya fathah. Ada huruf ya fathah ketika apa? Bersambung. Berarti kalau pengen baca bersambung bagaimana? Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allah. Jadi fama atani Allah, ni Allah. Walaupun di situ nggak ada tertulis apa? Ya. Ya, sebagian ada, tapi mayoritas tidak ada. Nah, intinya kalau putus, kalau wakaf, ya-nya bisa dihilangkan. Jadi bacanya bagaimana? Fama atan. Bagaimana kalau qiraahnya thayyibah? Poin 16 kolom yang ketiga, qiraahnya thayyibah. Qiraahnya thayyibah, haful ya faqat waqfan.
yaitu menghilangkan ya ketika berhenti. Jadi berhenti dihilangkan ya-nya, Pak. Fama atan, tidak dibaca fama atani ketika berhenti. Tapi kalau bersambung tetap fama atani Allah. Kalau berhenti fama atan. Paham gak Pak? Jadi kondisi berhenti sama wasol berbeda. Kalau berhenti bagaimana tadi Thaibah? Ya-nya dihilangkan. Kalau berhenti ya-nya dihilangkan. Bagaimana? Fama atan. Ya-nya dihilangkan. Tidak dibaca fama atani. Tapi apa? Ya-nya dihilangkan ketika berhenti. Fama atan. Kalau sambung fama atani Allahu. Jadi penulisan sama pengucapan ada sedikit berbeda. Paham nggih? Nomor 16 sudah ada nih. Pak Babang sampun adan? Sampun. Kita akhiri poin 16, kemudian 17, 18, 19, 20 insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan insya Allah plus kita mempelajari wakaf Jibril insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah 1 kali pertemuan cukup. Wakaf Jibril plus menyelesaikan 17 sampai 20. Nas'alullah ta'ala salama wal afiyah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.